Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana database yang kita buat sesuai dengan temanya online clothing store. Di sini tugasnya itu kita disuruh menganalisis apakah database yang sudah diberikan itu efektif untuk melakukan transaksi online atau tidak. Terus kita redesign database-nya. Jadi kita sudah melakukan normalisasi karena di awalnya itu database itu hanya memiliki satu tabel, itu tabel OLTP. Jadi kenapa kita ngelakuin normalisasi, karena menurut kita itu database-nya itu gak efektif untuk jangka panjang dikarenakan semua tabelnya itu menjadi satu. Jadi nanti ketika kita membutuhkan data yang penting atau kita mencari datanya itu agak susah dan bakalan nantinya berantakan. Jadi kita ngelakuin normalisasi dimana kita ngebuat tabel baru. Yang pertama ada tabel customer. Di sini ada customer ID, ada nama, ada surname, ada shipping stats sesuai dengan OLTP-nya. Terus kita ada tabel produk ID, produk name, description, retail price. Di sini produk ID-nya itu kita ngambil dari item. Jadi itemnya itu di produk ini kita jadiin primary key, yaitu produk ID. Terus di sini ada promo. Di sini ada promo ID, promo name, start promo, end promo, loyalty, diskon. Kenapa kita bikin promo, tabel promo itu karena di sini dalam OLTP-nya itu ada loyalty diskon. Jadi nanti ketika kita misalkan membutuhkan data dari promo-promo sebelumnya itu lebih gampang mencarinya. Di sini ada start promo, ada end promo. Jadi kapan promonya itu dimulai dan kapan promonya berakhir. Terus ini ada transaksi. Transaksi itu di sini kita ada transaksi ID sebagai primary key. Terus ada promo ID, customer ID, dan produk ID. Terus ada retail price sama loyalty diskon. Selain transaksi juga kita bikin detail transaksi. Detail transaksi itu jadi nanti semua data dari transaksi itu masuk ke dalam detail transaksi. Jadi nanti itu detail transaksi itu mencakup semua data transaksi yang sudah dilakukan. Ini skemanya. Promo ada promo ID sebagai primary key, customer ada customer ID sebagai primary key, ada produk sebagai produk ID sebagai primary key. Tiga tabel ini memiliki relasi transaksi. Jadi transaksinya itu nampung dari tiga tabel ini, promo, customer, sama produk. Jadi kenapa kita tampung di transaksi? Jadi nanti kalau ketika ngebuat transaksi itu mudah untuk mencari datanya. Jadi data misalkan transaksi ID, terus ada kapan promonya atau nama promonya apa, terus di sini ada customer, siapa yang mau melakukan pembeliannya, produknya apa, terus harganya berapa, dan berapa diskonnya. Nanti ketika ini semuanya udah atau selesai, ini akan masuk ke detail transaksi. Jadi detail transaksi itu mencakup semua data dari transaksi ini. Jadi di sini kita juga udah masukin record. Kita bisa lihat data-datanya. Ini untuk customer. Terus ada juga untuk produk. Ada untuk promo. Untuk transaksi sesuai yang tadi kita omongin. Jadi transaksi itu
mencakup dari promo, customer, sama produk. Jadi misalkan kalau kita mau memanggil data dari tabel promo itu bisa dengan cara melakukan join. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita melakukan hanya melihat data transaksinya, datanya itu hanya menampilkan ID dari setiap ini, promo, customer, dan produk, retail price sama loyalty discount sesuai sama data yang udah di record. Nah, tapi kalau kita misalkan mau memanggil data dari tabel promo, customer, sama produk itu misalkan kita memanggil namanya kayak yang ini, itu bisa. Jadi kita bisa manggil datanya yang keluar jadinya namanya. Kita melakukan join dari tabel-tabel yang terrelasi dengan tabel transaksi ini. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.